Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Geri Febrianti, NIM 931405418 dari kelas Perbankan Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur ekspor alas kaki. Ada beberapa peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengekspor alas kaki. Yang pertama yaitu menilai kesiapan eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini. Dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini, PPEI juga dapat memberikan dukungannya. Yang kedua, melaksanakan analisis SWOT eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Yang ketiga, menyusun rencana eksportir alas kaki Indonesia. Pertama, bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah dan langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Yang keempat, melakukan riset para eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Jika eksportir bekerja sama dengan perantara mereka, mungkin bisa memperoleh bantuan dalam langkah ini. Sebagai contoh, Kantor Perdagangan Indonesia yang menyediakan layanan lengkap dapat menangani berbagai aspek dalam proses ekspor, termasuk dari pasar. Ada juga perusahaan yang bersedia melakukan riset pasar untuk eksportir dengan sejumlah imbalan. Yang kelima, menyusun strategi pemasaran untuk pasar luar negeri, melakukan riset pasar eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Jika eksportir bekerja sama dengan perantara mereka, mungkin bisa memperoleh bantuan dalam langkah ini. Sebagai contoh, mitra misalnya agen yang berpengalaman menjual ke pasar ke luar negeri harus bisa memberikan bimbingan untuk memastikan barang atau jasa memenuhi pedoman standar dan profesi konsumen luar negeri. Kadang mitra menerima tanggung jawab yang signifikan. Contohnya, mitra usaha luar negeri sering kali akan menangani sebagian besar aspek periklanan di luar negeri, perwakilan dagang di luar negeri. Yang keenam, memasuki pasar luar negeri eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Perwakilan dagang ini Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa dan Kantor Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, Indonesia Trade Promotion Center atau EPC di Vancouver juga dapat memberikan informasi yang berguna dan kontak untuk memberi eksportir alas kaki Indonesia dalam hal strategi pemasaran mereka di luar negeri. Yang ketujuh, melaksanakan penjualan eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam pedoman langkah demi langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Yang kedelapan, memenuhi persyaratan ekspor Indonesia, eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini. PPI juga dapat memberikan dukungannya. Yang kesembilan, memenuhi persyaratan impor luar negeri eksportir alas kaki Indonesia, terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah ini.
PPI juga dapat memberikan dukungannya jika bekerja sama dengan mitra terkemuka di luar negeri. Mereka mestinya dapat memberikan bantuan signifikan untuk langkah ini. Yang ke-10, mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Eksportir atas alas kaki Indonesia terutama bertanggung jawab atas langkah ini dengan mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam panduan langkah demi langkah. PPI juga dapat memberikan dukungannya jika eksportir bekerja sama dengan perantara mereka mungkin bisa memperoleh bantuan untuk langkah ini tergantung ketentuan perjanjian perantara transportasi seperti perusahaan ekspedisi dan pengurus jasa kepabeanan adalah sumber daya yang bagus untuk membantu dalam hal persyaratan pengiriman. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.